Kepergian artis senior Dorce Gamalama masih menyisakan duka mendalam di kalangan masyarakat, khususnya bagi teman-teman sesama public figure. Bernama asli Dedi Yuliardi Asyadi atau yang akrab disapa dengan Bunda Dorce itu dikenal sebagai artis yang serba bisa. Dan jika menilik lebih jauh lagi tentang perjalanan karir Dorce Gamalama di panggung hiburan tanah air, maka perjalanannya sangatlah panjang. Artis kelahiran 21 Juli 1963 di Solok, Sumatera Barat itu sebelum dikenal menjadi seorang pembawa acara terkenal, ternyata Dorce mengawali karirnya dengan menjadi seorang penyanyi. Sederet prestasi pun sempat ia raih. Maka tak ayal bila predikat entertainer sejati selalu disematkan para rekan selebritis lain kepada dirinya. Tak hanya itu, saat menuai sukses bahkan hingga hilang dari kepopularitasnya, Dorce dikenal sebagai artis yang dermawan dan berjiwa sosial tinggi. Ia selalu menyempatkan diri untuk berbagi, bahkan ia sampai rela mendedikasikan semua miliknya hanya untuk membantu orang yang lebih membutuhkan, seperti membangun masjid hingga menghidupi banyak para anak yatim piatu yang ia asuh. Saya nggak pernah merasa jatuh, saya juga tidak pernah merasa bangun, tapi saya tetap ada di level yang biasa. Saya tidak ke atas, tidak ke bawah, saya masih ada. Bukan mau tidak mau TV, nggak ada yang manggil. Ya tetap saya tetap eksis, saya tetap ada acara ya. Artinya kompor saya masih meleduk. Jadi saya nggak pernah takut kok dengan rezeki. Setiap orang punya rezeki. Ini dia punya rezeki. Yakin rezeki kita tidak akan ketukar. Exactly. Yang penting saya bisa ngasih makan anak yatim, maksud saya itu aja udah senang, alhamdulillah. Masih kita sedih lah. Bunda Dorce itu kan seorang entertainer sejati. Banyak banget karya dan positive vibes yang diberikan dari orang-orang tua kita sebelumnya yang udah bareng sama dia sampai ya usia gua. Udah menemani lah. Makanya kata terbaik yang bisa gue kasih itu ya terima kasih legend. Dia adalah real legend gitu. Dia tuh besar bukan karena sensasi, tapi karena karya dan prestasi dia kan. Gitu. Tentunya kita sangat kehilangan dengan sosok almarhum yang telah mendedikasikan hidupnya untuk dunia seni di Indonesia. Hari ini kita lupakan semua kontroversinya, kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya, fokus mendoakannya, sehingga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diketahui, jauh sebelum kepergiannya, Dorce memang telah menyiapkan kain kafan khusus untuk jenazahnya. Kain yang ia siapkan itu bukanlah kain kafan sembarangan. Kain yang sengaja ia beli di kawasan Timur Tengah itu telah dicuci bersih dengan air Zam-Zam. Hal itu sengaja ia persiapkan karena dirinya tak ingin banyak merepotkan orang lain saat dirinya berpulang ke rahmatullah. Tak hanya kain kafan, Dorce pun telah menyiapkan keranda mayat untuk kematiannya. Keranda miliknya itu pernah digunakan untuk mengusung jenazah tokoh terkenal seperti Idris Sardi dan Olga Syahputra. Semua orang diizinkan untuk meminjam keranda tersebut. Kini, keranda itu pun menjadi kendaraan terakhir mendiang Dorce menuju ke pusaranya. Ya Allah, Bunda. Akunya yang ini. Sambung. Masukin lagi ke sini, masukin lagi, kita keburu-buru gitu. Waktu saya terakhir umroh, itu saya pergi sama teman saya namanya Fatma. Saya lihat orang lagi ngejembreng, saya bilang, kain panjang amat, saya bilang. Kain apa tuh Fat? Itu kain kafan, dicuci pakai air Zam-Zam. Nah, pada suatu hari untuk ke umroh berikutnya aku kepengen deh punya kain kafan yang dicuci dipakai air Zam-Zam. Artinya insya Allah ini tidak menjadikan syirik atau hal yang
yang tidak baik lah. Artinya ya cuman hanya menyucikannya itu mungkin kan bagus dari pabrik atau dari apa ya. Saya pengen yang lebih suci, dan alhamdulillah waktu itu saya ngejembreng. Saya beli, saya jembreng kalau nggak salah sekitar 20 meter lebih lah satu plastik itu. Terus teman saya nangis, kenapa sih lo? Ngapain ini kan pakaian kita yang kita akan bawa kelak nanti di menghadap Allah. Nah memang itulah yang saya membuat suatu persiapan untuk kelak saya menghadap Allah. Ya saya nggak usah repot-repot, saudara saya atau teman-teman saya yang ketahuan saya meninggal ya, bahwa saya punya kain kafan. Bukan kain kafan aja, saya juga udah menyiapkan beberapa kain panjang dan juga penutup jasad saya nanti, dan juga bisa dipakai untuk kurung batang. Memang agak sedikit ngeri ya, tapi saya pikir nggak boleh ngeri. Ini kendaraan kita yang harus kita pakai. Jadi sehebat-hebatnya orang kaya punya BMW, punya Mercy, punya Jaguar dan segala sesuatunya, toh akhirnya mereka juga akan dibawa dengan kurung batang. Saya tidak mau ngerepotin orang ya. Misalnya kalau nanti saya nggak ada, orang harus bikin 40 hari, 100 hari. Saya nggak mau orang bersusah payah karena saya. Cukup saya didoain aja. Udah gitu kan saya juga lahan kubur kan juga udah punya sebelah masjid saya. Jadi saya mempersiapkan segala sesuatu itu dengan prepare. Kita nggak tahu mau lusa, mau besok, mau ntar, kita nggak pernah tahu. Tapi minimal saya mempunyai suatu kain kafan yang memang satu kebanggaan ya, tapi tidak untuk timbul rasa sirik atau hal yang nanti kalau misalnya di kain kafan cuci pakai air zam-zam terus masuk surga, nggak begitu juga gitu. Pokoknya ada kebanggaan tersendiri aja, karena memang waktu saya beli itu masih berdebu dan sebagainya gitu. Nah itulah, jadi saya nggak punya rasa gimana, saya nggak punya, insya Allah bahwa kematian itu akan datang dan kita harus mengingatkan itu lebih banyak, lebih bagus. Makanya dianjurkan kita untuk ziarah kubur, karena suatu saat kita akan diziarahi gitu loh. Seolah tak puas berbuat kebaikan, Dorce Gamalama pun sempat menghebohkan publik saat menjual rumah gadangnya demi membantu anak-anak Suriah, Palestina, dan Indonesia. Keinginan mulia Dorce tersebut muncul karena sang presenter memang sosok yang sayang pada anak-anak. Karena rasa sayangnya yang sangat besar itu, Dorce pun tak segan-segan menjual rumahnya dengan nilai 2 miliar rupiah untuk membantu anak-anak di Suriah, Palestina, dan Indonesia. Aduh, jadi kagak enak nih pakai kacamata. Bukannya apa-apa nih pemirsa dan juga produser, mata saya tuh gak dadan tuh kan. Nah makanya saya mau isi nih, saya pakai kacamata biar ngalang-ngalain Syahrini. Oke, selamat datang di rumah saya. Ini sebenarnya ini rumah gadang ini saya peruntukkan untuk nenek saya. Namanya Rumah Gadang Siti Khadijah, Siti Darama, itu nenek saya. Ini saya buat pada tahun 2002 kalau nggak salah ya. Dan sekarang rumah ini akan menjadi hak dan milik bagi orang yang memilikinya, karena memang saya punya niat bahwa rumah ini akan saya jual sebesar 2 miliar dan uangnya itu akan saya sumbangkan 100% kepada anak-anak korban Suriah, Palestina, dan juga Indonesia, insya Allah. Rumah gadang ini saya bangun habis sekitar 3 miliaran karena memang lokasinya ini ada di Jati Bening, dan kebetulan ini ada tabuh, ini beduk ceritanya, dan ini ada prasasti dari yang saya persembahkan rumah ini. Dan yang ke sana itu rumah untuk anak-anak saya. Kalau mau datang kan anak saya itu ada 4, ada yang di Surabaya, di Jogja, di Ternate, dan di Jakarta gitu. Yaudah deh, jangan banyak ngomong tar mulut babusa. Saya ajak anak ke rumah saya yuk. Ini nenek saya, namanya Siti Darama. Dia yang membesarkan saya selama 10 tahun. Karena pada umur 3 bulan ibu saya meninggal. Nah ini ibu saya. Ini ibu saya, ini bapak saya. Bapak saya kebetulan keturunan Arab. Ibu saya orang Minangkabau. Nah ini kamarnya procot. Nah ini kalau saya lagi mau refreshing nih, saya nongkrong aja sini tuh, mau tidur. Ya Allah gelap banget sih. Habis nggak ada orang. Sini mas, ini saya bukain jendelanya.